Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 pada pasal 10 berisi tentang kewajiban memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2, dikecualikan bagi usaha atau kegiatan yang lokasi rencana untuk usaha kegiatan tersebut ada pada daerah kabupaten atau kota. Kemudian, kegiatan hutan pada kawasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah yang telah memiliki kebijakan dan rencana. Kemudian, usaha atau kegiatan yang berbatas langsung dengan kawasan hutan lindung yang telah dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis. Rencana kegiatan atau usaha tersebut yang dikecualikan meliputi eksplorasi tambang minyak, gas bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti dengan wajib AMDAL. Kemudian, penelitian non-komersial, kegiatan yang terkait dengan kepentingan dan keamanan negara yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, dan budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli tidak mempengaruhi fungsi dari lingkungan hidup tersebut. Pada pasal 11, rencana usaha atau kegiatan wajib memiliki UKL, UPL, atau SPPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan persetujuan lingkungan kawasan sebagai bentuk persetujuan lingkungan hidup bagi pelaku usaha dinyatakan dalam bentuk pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang disahkan oleh pengelola kawasan. Pada pasal 12, rencana usaha atau kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL atau wajib UKL-UPL dapat ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, bupati atau wali kota, dan juga masyarakat. Pada pasal 13, menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis, sebagaimana yang dimaksud dengan mempertimbangkan alasan ilmiah, daya dukung dan daya, tipologi ekosistem setempat, dan terakhir teknologi pengelolaan dampak lingkungan hidup. Pasal 14 dan pasal 15 berupa hasil evaluasi dan menjadi bahan pertimbangan menteri untuk menetapkan atau menolak keputusan suatu rencana dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pasal 17. Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis dan evaluasi menunjukkan bahwa usulan dapat diterima atau tidak dapat diterima. Kemudian pejabat yang membidangi AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL menerbitkan rekomendasi penetapan rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL menjadi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL. Pasal 18. Menjelaskan hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan menteri untuk menetapkan keputusan atau menolak suatu rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL menjadi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL. Saya akan menjelaskan mengenai pasal 20. Pasal 20 menegaskan bahwa untuk menentukan rencana usaha maupun kegiatan yang wajib AMDAL, UPL maupun SPPL, penanggung jawab usaha maupun kegiatan harus melakukan penapisan secara mandiri dari instansi lingkungan hidup pusat yang membidangi lingkungan hidup provinsi. Nah, begitu juga dengan organisasi perangkat daerah yang harus membidangi organisasi perangkat kabupaten maupun kota. Berikutnya adalah pasal 22. Pasal 22 menegaskan bahwa dalam menyusun AMDAL, penanggung jawab usaha maupun kegiatan harus menggunakan pendekatan studi tunggal. Pendekatan studi tunggal ini dilakukan apabila penanggung jawab usaha maupun kegiatan merencanakan dan melakukan kegiatan usahanya di bawah pengawasan menteri, non-kementerian, dan juga pemerintah daerah maupun pusat. Kemudian pada pasal 24 menegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi lingkungan hidup yang membidangi lingkungan hidup pusat yang membidangi lingkungan hidup provinsi dan organisasi perangkat daerah yang membidangi organisasi perangkat kabupaten maupun kota dilarang berperan dalam penyusunan AMDAL.
Yang terakhir ada pasal 25 yang menegaskan bahwa penyusunan AMDAL dimulai dari penyediaan data dan informasi dari hasil penapisan kewenangan penilaian AMDAL dan juga dari deskripsi kegiatan maupun usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha maupun kegiatan.